Baik teman-teman, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama yang disaster planning, lalu yang kedua adalah back and recovery dari database-nya teman-teman nanti. Nah ini sumbernya dari Moel, di mana disaster planning itu sebenarnya mirip seperti asuransi ya. Ketika teman-teman pakai asuransi, dia akan ada pencegahan. Jadi perencanaan pencegahan terjadinya ada masalah dan sebagainya, di mana berarti membutuhkan biaya yang rutin, tapi kita nanti dapat penggantinya ketika musibah itu terjadi. Misal contoh seperti BPJS, kemudian dengan BPJS, nah seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan akan planning, di mana di sini disaster recovery planning tersebut itu juga disebut sebagai contingency planning, yang mana sebuah proses mempersiapkan aset dan operasi organisasi untuk menghadapi bencana. Nah, di sini bencana dalam IT sendiri itu any unplanned gitu ya. Jadi banyak rencana yang tidak bisa direncanakan gitu ya. Banyak bencana yang tidak bisa direncanakan sehingga harus adanya perencanaan discovery seperti apa. Nah, bencana itu bisa jadi dari buatan manusia, misalnya jadinya kerusakan listrik, atau misalnya korslet dan sebagainya. Nah, efek besarnya adalah dalam bisnis sendiri itu bisa mempengaruhi eh, kinerja dari proses bisnis tersebut, gitu ya. Sehingga kalau kenapa sih di BA ini kita harus membahas itu atau di administrasi bagi data harus tahu itu, gitu ya. Karena pada dasarnya disaster ini atau bencana itu tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Dan sebagai seorang administrasi basis data harus mempersiapkan itu semua. Karena kita akan mengolah semua bagaimana basis data itu akan berjalan supaya bisa membantu keberlangsungan bisnis yang ada. Nah, dari pasca itu juga seorang DBA gitu ya atau administrasi basis data itu juga harus bisa memastikan bahwa bisa terrecovery atau terrestore ya istilahnya kalau ada bencana bisa diperbaiki seminimal mungkin terjadinya perubahan gitu. Nah, lalu di sini juga ada penjelasan di mana tujuan utama dari disaster recovery plan sendiri adalah meminimalkan biaya hilang pada fasilitas IT. Jadi bukan hanya dari fungsionalitas IT itu sendiri, tapi dari biayanya juga akan minimum gitu. Jadi dalam database recovery lokal, DBA ini harus melakukan evaluasi menyeluruh pada seluruh objek database untuk disaster recovery sendiri. Nah, ada tiga tipe resiko. Yang pertama adalah financial loss, di mana eh, secara biayanya itu bisa jadi hilang gitu ya, atau loss itu dalam arti terlalu banyak gitu ya. Terus yang kedua adalah interupsi dari layanan bisnisnya sendiri dan juga penanggung jawaban mereka. Nah, dari sini kita bisa me, apa ya, mengkategorikan aplikasi pada beberapa grup berdasarkan efeknya. Yang pertama, aplikasi yang very critical application. Jadi dia sangat kritis, di mana misal contoh kalau dari sisi mahasiswa gitu ya, kayak dari sisi kampus ini yang paling kritis adalah Ciamik ya. Aplikasi-aplikasi itu adalah kalau misalnya tidak ada, bisa jadi perkuliahan tidak bisa berjalan. Contohnya seperti itu. Atau pendaftaran ketika kita ada pendaftaran mahasiswa baru, tapi aplikasi yang paling kritis adalah aplikasi pendaftaran tadi. Nah, aplikasinya tiba-tiba rusak kayak gitu. Nah, itu adalah critical application. Nah, kalau bisnis critical application adalah aplikasi untuk telepon provider gitu ya. Terus sistem untuk deliver phone service atau yang istilahnya berhubungan dengan customer service misalnya. Nah, kalau critical application penting tapi tidak bisa atau juga require application dan non-critical application. Nah, itu kategori aplikasi yang bisa digrupkan berdasarkan efek dari disasternya gitu ya. Nah, di sini adalah
panduan untuk secara umum bagaimana kita merecovery dari sebuah bencana itu sendiri. Yang pertama tujuan disaster recovery adalah meminimalkan downtime atau meminimalkan adanya keterlambatan dan juga kehilangan data. Sehingga di sini seorang DBMS gitu ya, eh, mohon maaf, seorang DBA itu wajib untuk memastikan gitu ya, memastikan bahwa seluruh fungsi dari bisnis serta yang lainnya itu sudah terrencanakan ketika ada bencana itu dilakukan seperti apa. Nah, selanjutnya adalah demosite ya. Nah, di sini adalah dibutuhkan ketika bencana itu terjadi di sebuah lokasi yang off-site gitu ya, di mana perusahaan itu dapat melanjutkan bisnis. Jadi, jika perusahaan besar dan memiliki beberapa data center, perusahaan bisa menggunakan salah satu data center untuk menjadi sebuah backup-nya. Jadi tidak semuanya dijadikan eh, database utama, tapi ada beberapa yang server yang dijadikan database tambahan, istilahnya kayak yang membackup gitu, sehingga tidak digunakan secara rutin dan tapi di maintenance terus sampai di maintenance terus secara rutin kayak gitu. Nah, ini ada the right point ya, jadi yang dia rencana yang tertulis di mana di sini adalah disaster yang bagus. Kalau yang tadi itu kita karena lokasinya jauh makanya remote site namanya. Tapi kalau red one ini disaster recovery-nya harus ditulis dan nantinya akan dibagikan ke seluruh divisi yang ada. Ketika ada kejadian seperti ini maka harus ngapain gitu. Jadi setiap orang yang ada di perusahaan tersebut di lokasi recovery itu harus punya kopiannya gitu sebagai instruksi ketika adanya disaster tersebut. Nah, disaster recovery itu harus memiliki beberapa informasi. Yang pertama lokasi, yang kedua siapa yang ada di situ bertanggung jawab, lalu apa tanggung jawabnya, authorization-nya, hak aksesnya itu, lalu prosedur recovery-nya seperti apa dan laporannya nanti seperti apa. Nah, selain itu gitu ya, ketika kita membuat perencanaan disaster atau disaster recovery, kita harus memastikan bahwa apa yang sudah kita rencanakan itu bisa eh, dilaksanakan gitu, sehingga kita perlu diuji gitu ya. Jadi tes disaster recovery-nya pada remote site-nya minimal 1 tahun sekali. Kalau misalnya yang kan juga mungkin selama 6 bulan atau 1 tahun tadi gitu. Nah, personal sendiri tadi sudah saya jelaskan bahwa personal itu yang memiliki kemampuan untuk menginstal dan mengkonfigurasi DBMS seperti apa dan memastikan DBMS itu dapat terintegrasi. Jadi bukan hanya eh, apa namanya, bukan hanya setiap divisi, tapi divisi itu punya DBA atau istilahnya orang yang expert di bidang DBMS seperti itu. Nah, ini nanti kita masuk ke backup dan recovery, tapi ini ada beberapa strategi untuk backup dari disaster recovery, di mana ada step backup, yang mana ini ya cocok untuk disaster recovery yang sama dengan membuat local backup file. Jadi, ketika perusahaan itu harus membuat copy dari report pada local site dan mengirimkan remote ke location segera. Nah, nanti reportnya seperti ini. Nah, ini adalah log dari disaster contohnya. Bagaimana kita melakukan log itu seperti ini. Misalnya ada disaster di sebelah kanan itu ya, text down to local state gitu ya. Lalu secara otomatis database itu akan memodifikasi dan mengunci local site sehingga secara langsung gitu ya, log-log yang ada di database itu akan masuk kepada backupnya itu sendiri seperti itu. Nah, ini juga ada tahapan yang storage management backup, di mana backup dengan storage management software itu sebenarnya lebih aman gitu. Yang pertama stepnya adalah menghentikan DBMS untuk membuat sebuah point system wide ya. Terus yang kedua adalah mengcopy semua objek dari database itu.
Yang ketiga adalah ketika semua disk dalam database itu atau dalam server tersebut itu berisi tentang objek yang sudah di copy tadi sudah berhasil, maka di restart CDMS-nya lalu di copy backup tab-nya dan dikirimkan ke remote site gitu. Atau cara lain kita bisa menggunakan one gitu ya atau write area network juga bisa. Eh, atau remote mirroring juga bisa gitu ya. Nah, selain di recovery, pasti kita perlu adanya perencanaan untuk preventifnya atau mencegah adanya disaster. Jadi, untuk mencegah adanya disaster itu seorang DBA atau IT profesional itu harusnya sudah membuat prosedur yang dijalankan rutin. Jadi, untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi disaster dari sisi human-nya. Gitu. Eh, nah, seperti itu. Jadi, untuk kesimpulannya adalah kunci utama dari tugas TBA adalah untuk develop plan, meminimalkan kerusakan jika ada bencana, dan juga selanjutnya adalah tujuan disaster plan itu membuat aplikasi kembali online dan dengan sedikit kemungkinan interupsi dan juga kehilangan biaya. Lalu ada banyak komponen yang dibutuhkan untuk membuat sebuah recovery plan. Yang pertama adalah eh yang tadi ya banyak misalnya di apa server yang lain gitu ya bisa jadi. Lalu tapi yang utamanya adalah bagaimana caranya kita mengkonfigurasi backup supaya di maintain setiap hari atau setiap waktu rutin gitu ya. Nah, sampai situ ada mau ditanyakan, silahkan ditanyakan by ilmu. Lalu saya lanjut ke mata kuliah pertemuan selanjutnya mengenai backup and recovery ya. Jadi di backup and recovery ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan backup and recovery dari sebuah sistem gitu ya atau database. Nah, eh, seorang DBA itu salah satu kunci utamanya adalah reaksi mereka ketika ada gejala atau layanan yang disrupsi gitu ya. Di mana seorang database administrator itu harus siap ketika ada kerusakan dari sisi manapun dari yang terjadi pada sebuah database. Yang pertama adalah eh, ketika ada masalah gitu ya, itu bisa kita recovery berdasarkan tiga kategori. Yang pertama adalah instance failure. Jadi kegagalan yang dia nempel pada database itu. Jadi hasil dari internal exception atau ya pokoknya dari internal database itu. Tapi biasanya datanya ini biasanya apa namanya kasusnya adalah datanya korup tiba-tiba, tapi tidak merusak datanya. Jadi DBMS atau DBA itu tadi harus hanya butuh untuk merestartnya kembali supaya fungsinya normal. Ada juga tapi yang application failure. Kalau application failure ini biasanya terjadinya itu agak lama gitu ya. Jadi ketika ya istilahnya kayak kalau teman-teman bilang itu bug kayak gitu ya, bug dalam sebuah sistem gitu misalnya. Nah, itu bisa menghambat terjadinya juga database-nya yang salah. Nah, atau media failure. Kalau media failure ini biasanya kasetnya rusak atau disknya rusak atau disknya kepenuhan atau biasanya yang istilahnya eh, alat bantunya yang itu eh, ada permasalahan gitu sehingga itu media failure kita bilangnya. Nah, kondisi-kondisi tersebut itu hmm, perlu adanya backup dan recovery plan. Nah, ini bisa menjadi jaminan untuk keberlangsungan database perusahaan itu akan tetap berlangsung. Nah, backup database itu kapan sih dilakukan? Ya, pembuatan copy data itu harus sering dilakukan. Jadi, backup itu bisa jadi kalau misalnya teman-teman tahu dan teman-teman sadari, mungkin di UPN ini ada ya, kita biasanya mengakses hanya bisa sampai jam 9 malam. Jam 9 ke atas, ketika kita mau mengakses, mungkin tidak bisa. Nah, di situ adalah titik poin database mereka disimpan. Jadi, mereka akan membackup di jam
Gitu, lalu nanti akan dibuka kembali jam 4 untuk transaksionalnya gitu. Nah, ini beberapa panduan untuk membuat kopi backup itu sebenarnya buat dua kopi biasanya supaya ketika kopi yang hilang tidak bermasalah gitu. Udah sih itu eh, ini hanya ini hanya panduan-panduan teman-teman bisa baca langkah-langkah untuk membackup sebenarnya seperti apa bagi soal administrator basis data. Lalu dilanjutkan dengan full incremental backup, di mana di sini kita bisa mengcopy seluruh data, baik itu objeknya dan juga datanya dari database itu. Atau incremental. Kalau incremental itu hanya yang berubah sejak last full-nya disimpan. Jadi last full kan disimpan tuh. Nah, terus incremental ditambahkan dengan yang baru gitu. Tapi kalau full itu berarti biasanya akan menumpuk gitu ya, menggantikan data yang kemarin gitu. Jadi tergantung DBA-nya. Kalau dari database-nya itu cukup kecil, maka biasanya akan digunakan full image saja supaya lebih mudah gitu ya. Nah, kayak gini ya, image. Nah, kayak gini, ini image copy backup di mana kalau image copy backup itu biasanya minggu itu kita bisa lakukan full karena biasanya dari Friday Saturday ini ada kegiatan misalnya di database-nya maka disimpan semua. Akhirnya terus digantikan di hari Senin. Nah, tapi di hari-hari yang lain karena cuma misalnya menambahkan yang hari Senin itu terjadi ditambahkan, yang hari Selasa itu terjadi ditambahkan kayak gitu setiap harinya. Nah, seorang DBA ini sendiri itu harus memiliki pengetahuan tentang DBMS dari setiap organisasi itu. Jadi, yang belum bisa di backup, yang mana itu harus dicek. Nah, ada beberapa kemampuan dari JBNF itu sendiri. Yang pertama, full backup, di mana backup yang harus diakhiri dengan shutting down database dulu, seperti yang terjadi di UPN. Tapi kalau full backup, mungkin teman-teman ketika teman-teman ada di shopping gitu ya, itu kan tidak pernah off. Nah, sehingga dia akan menggunakan full backup itu tadi. Nah, setelah di backup gitu ya, nanti akan teman-teman eh, memotong. Kalau kita pakai incremental backup tadi, maka backup itu tidak menyeluruh gitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai logical backup juga gitu ya. Jadi di logical backup itu hanya apa mengambil ya, melihat dari objeknya. Jadi dia akan mengembalikan objek atau row-nya. Semisal ada salah hapus row data, maka physical data akan berat dilakukan. Jadi pakai logical backup. Terus yang kedua adalah adanya imigrasi migrasi dari DB yang lama ke DB yang versi baru, perubahan fisik atau adanya bermacam-macam database bentuknya gitu strukturnya berbeda-beda maka perlu namanya logical atau data muhun. Jadi data muhun itu adalah perpindahan atau em, apa ya, pergantian DBA-nya DB-nya seperti apa. Nah, itu tadi kalau kita harus menggunakan logical. Tapi kalau pakai physical ya yang mudah-mudah itu kita bisa pakai physical. Ini hal penting yang terkait di backup, lalu ini recovery-nya. Nah, recovery sebenarnya punya tahap-tahapan yang general umumnya. Yang pertama, kita lihat kegagalannya apa. Lalu kita lihat sebagai seorang DBA itu juga menganalisis errornya ada di mana. Skupnya sebesar besar gitu bagi Google itu. Jadi kita analisis dulu, terus nanti akhirnya kita akan menemukan berarti dia butuh apa sih recovery-nya gitu. Nah, dari situ kita akan mengidentifikasi keterkaitan antara objek database dengan recovery-nya seperti apa. Dan yang kelima adalah kita akan mengalokasikan eh, kebutuhan ya, kebutuhan dari copy back seperti apa. Dan setelah itu baru
oh ternyata dibutuhkan image copy-nya full aja supaya tidak ada yang hilang. Maka kita lakukan full atau yang terakhir disimpan dengan incremental, disamakan dengan incremental sehingga kita akan restore dan setelah di restore baru kita akan roll forward gitu ya melalui database log gitu. Nah, tipe-tipe recovery sendiri ada tiga. Yang pertama adalah merecovery yang saat ini ada gitu ya, atau kita bisa lihat partial recovery. Jadi bisa ada permasalahan aplikasi, maka kita lihat waktunya kapan recovery-nya, atau transaction recovery berarti yang tersimpan ketika bertransaksi itu yang mana dan itu yang akan kita panggil sebagai recovery-nya. Nah, ini ya gambar-gambarnya teman-teman bisa lihat. Nah, alternatif selain backup dan recovery, teman-teman juga bisa melakukan yang namanya standby database, tapi ini juga beresiko, banyak resikonya. Atau replication itu juga bisa. Itu harus ada update langsung gitu. Misalnya ada perubahan, dia langsung diupdate di yang replikasinya juga. Atau disk mirroring. Nah, disk mirroring ini ada positif dan negatifnya. Teman-teman nanti bisa searching apa positif dan negatifnya. Nah, ini ya penjelasannya konten database gitu ya. Lalu yang ini replikasi, ada juga di mirroring. Nah, ini contoh ketika teman-teman nanti mengimplementasikan di MySQL, backup database itu bisa teman-teman tinggal export ke database dulu dan record-nya bisa dengan recovery import ke atas. Nah, kalau di SQL Server teman-teman bisa langsung restore dan juga backup itu dengan klik satu klik aja gitu. Nah, differential dan full itu sama dengan image copy-nya tadi seperti apa. Itu summary-nya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di ilmu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kita ada namanya tutorial. Jadi, teman-teman di sini akan belajar gimana. Oke, nah, teman-teman di sini di materi ini backup restore itu backup and restore di dalam LSP kita mempelajari itu tugas personalnya di situ di mana teman-teman akan membuat backupnya itu database-nya akan di backup database yang teman-teman itu akan di backup teman-teman akan ke database marketing boleh atau yang tidak dilakukan aja tapi nanti teman-teman buat transaksinya. Nah, supaya ada transaksi lognya. Dari situ baru teman-teman akan men-setting backup database-nya kemana. Nah, jadi dia akan membuat backupnya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan apa di sini nanti bisa akan teman-teman simpan di di database yang lainnya. Nah, ini dilakukan, dicoba untuk personalnya. Lalu untuk kelompoknya silakan buat di backup restore MySQL database ini kecuali ya semuanya untuk personalnya kecuali yang lab. Jadi kalau yang lab nanti teman-teman akan kerjakan di dalam kelompoknya gitu. Sekian dari saya untuk materinya silahkan dipelajari dan dibaca lagi. Saya akan kirimkan di ilmu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali di materi berikutnya.